Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tentunya terlebih dahulu kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Insya Allah, kalau kita masuk kategori orang-orang yang berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka tentunya dalam pandangan Allah kita akan tergolong orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah hanyalah karena ketakwaannya, bukan karena lain-lainnya, hartanya, jabatannya, titelnya yang banyak, akan tetapi karena ketakwaannya. Namun demikian, orang yang punya harta banyak juga bisa meraih kemuliaan asal ia mempergunakan hartanya untuk ketakwaan. Begitu juga para pejabat, ilmuwan yang punya titel banyak juga bisa mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah kalau mereka menggunakan jabatannya, menggunakan ilmunya dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah Jumat yang pertama di dalam bulan suci Ramadan tahun 2023 Masehi ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah supaya kita selalu sehat dan ada dalam lindungannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi saya dalam pembukaan menyitir potongan dari ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Dalam ayat ini yang membuat bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia, salah satunya adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan pada surat lain kita juga mungkin sudah hafal semua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sering kita sebut dengan Lailatul Qadar, yakni merupakan malam pertama diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullah,
Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan mukjizat yang luar biasa? Karena memang hanya Al-Quranlah yang pas, yang cocok sebagai mukjizat yang diemban oleh seorang Nabi terakhir. Karena perkembangan dunia berikutnya adalah dunia modern yang penuh dengan kajian-kajian ilmiah, kajian teknologi, dan ternyata Al-Quran telah membuktikan kebenarannya. Maka dari itu ayat tadi hudan linnas, dengan begitu yakin kalimatnya, dengan begitu qat'i bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kenapa bukan hudan lil muslimin atau hudan lil mu'minin? Karena ternyata tidak hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim saja yang mendapatkan petunjuk Al-Quran, tetapi juga semua manusia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Silakan kalau ada di antara kita yang lihat-lihat informasi sekarang, sosial media sangat luar biasa ya. Tentu kita harus bisa memilah-milah mana berita yang hoax, mana yang benar. Tapi banyak yang begitu kuat berita menyebutkan zaman sekarang, karena sudah era globalisasi, di mana dunia yang begini luas bisa ada di dalam genggaman kita, bisa hanya ada di dalam satu HP kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana keadaan dunia yang begini luas. Dan sudah banyak informasi dari belahan dunia, dari berbagai negara, misalnya para pejabat tinggi, para ilmuwan, yang mereka ilmuwan itu, terutama ilmuwan ini, mereka ini punya jiwa, punya karakter itu haus akan ilmu. Dan sosok ilmuwan itu biasanya adalah sosok yang mengedepankan, mengutamakan kebenaran. Makanya biasanya seorang ilmuwan itu meskipun dia sedang memiliki jabatan, tapi ketika dia menggali ilmu kemudian ada kebenaran dan dia harus tinggalkan jabatannya, dia kadang tinggalkan jabatannya. Itu kelebihannya ilmuwan. Karena nggak bener nih, keluar, mundur dan lain sebagainya. Termasuk juga keyakinannya, agamanya. Ketika dia gali dengan ilmunya, dia menemukan ada kebenaran terhadap atau pada keyakinan orang lain, dan yang selama ini dia yakini kemudian merasa ini tidak pas, dia juga tidak ragu-ragu untuk tinggalkan keyakinannya. Dan itu banyak contoh-contoh. Saya sempat mencatat yang kuat ini. Di antaranya misalnya Profesor Maurice Bucaille, ilmuwan Prancis yang konon pada saatnya beliau bekerja sama dengan pemerintah Mesir untuk menggali muminya Raja Fir'aun. Dia dapatkan bahwa ada keheranan, banyak mayat-mayat lain, mumi-mumi lain yang pada umumnya rusak, tetapi punya Raja Fir'aun tidak rusak. Kemudian dia kaji, ternyata ada di dalam surat Yunus 92. Allah menjanjikan bahwa fisiknya, tubuhnya, jisimnya Raja Fir'aun meskipun sudah mati masih akan Allah jaga. Bagaimana seorang ilmuwan membaca Al-Quran yang ini mustahil, Pak. Dan kenapa Nabi Muhammad hanya seorang manusia biasa, katakanlah. Orang-orang di luar Islam itu menyebutnya sebagai orang yang biasa saja. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, Nabi Muhammad adalah orang yang luar biasa karena diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi kebanyakan manusia lain menganggap orang biasa. Mustahil kalau Muhammad hanya manusia biasa. Kok dia punya informasi tentang mayat Raja Fir'aun? Padahal baru diteliti setelah ribuan tahun Nabi Muhammad meninggal.
Kemudian ada Mr. Jacques ya, yang beliau ini ilmuwan oceanografi itu, dan juga senang menyelam. Suatu saat dia menemukan ada sumber mata air di bawah laut yang airnya itu tawar. Heran, dan begitu beliau mengkaji Al-Quran, beliau temukan di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Allah menyajikannya tentang hal itu. Begitu juga seorang ilmuwan dari Thailand, Tagata Tajasen, meneliti tentang kulit yang sangat luar biasa. Dia juga kemudian membandingkannya dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa 56. Mereka kemudian hijrah, bersahadat, menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Inilah mukjizat Al-Quran ya. Bukan hanya di zaman Rasulullah ketika Nabi masih hidup dengan para sahabatnya, tetapi sepeninggal beliau mukjizat Al-Quran masih sangat luar biasa ampuhnya. Masih bisa membuktikan kebenaran-kebenaran yang belum terfikirkan pada orang-orang masa itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka saya tadi bincang-bincang dengan salah satu santri. Ada pesantren di sini yang menghafal Quran, ya hafid Quran, programnya dengan alim, mengkaji-kaji kitab. Teruskan deh. Saya juga alhamdulillah pernah mondok. Saya bahkan pernah menyampaikan kepada teman-teman, kadang-kadang begitu keluar pondok, waktu belum saya pergi haji, perasaan saya hidup yang paling nikmat itu di pondok. Nah, setelah pergi haji 2019 sudah mulai dua, ketika di pondok dan pergi haji. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang adik-adik jalani saat ini. Silakan ya, dan mungkin saya memberi saran, memberi masukan. Tadi ada yang menyampaikan pondoknya ini kan takhusus ya, khusus mengkaji ilmu-ilmu agama. Tolong ya, mudah-mudahan ada pengurusnya juga hadir. Boleh ya, saya belum tahu, mungkin sudah ya, tapi saya belum pernah masuk ke dalam. Mungkin ada program-program yang bersifat keterampilan, agar mereka keluar dari pondok punya minimal keterampilan berdagang lah gitu, atau membuat sesuatu yang bisa menjadi bekal. Karena kita doakan mudah-mudahan semuanya, syukur-syukur kalau jadi ustadz, jadi kiai, tapi seandainya pun tidak ada yang tidak jadi ustadz secara profesional, secara profesi, itu tetap mereka bisa mencari nafkah. Karena saya punya banyak kenalan yang hafal Quran juga, yang justru beliau-beliau yang kemudian alhamdulillah ya, karena ada keterampilan sehingga beliau bisa mengimbangi kenyataan hidup di dalam bermasyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan juga pesan dari penulis kitab Ta'limul Muta'allim, mungkin sudah mengaji semuanya ya. Itu ada 6 kalau tidak salah syaratnya agar ilmu yang kalian pelajari itu benar-benar nempel dan bermanfaat. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Siapkan otak kalian. Maksudnya harus punya semangat berpikir. Jangan malas. Ya. Siap untuk yang menghafal, yang menggali, mengkaji, dan wahirsin juga punya semangat. Harus dipadukan antara keinginan untuk belajar, berpikir dengan semangat kita, gairah kita. Wastibarin, dan bersabar, karena memang menuntut ilmu itu bukan singkat, perlu waktu. Wabul ghatin, dan memang perlu ongkos. Kalau ada orang tua santri di sini, insya Allah bapak-bapak kumpulkan ongkos uang untuk mondok, untuk menuntut ilmu. Justru siapa tahu itulah anggaran kita, dana kita yang bisa memasukkan kita ke surga. Wa irsyadi ustadin, dan ada gurunya. Kalau pondok tidak usah diceritakan, pasti ada gurunya. Wa tuli zamanin, dan waktunya panjang.
Nah, itu yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kami juga turut berdoa, mudah-mudahan adik-adik santri yang ada di pesantren ini ya, dekat masjid ini, semuanya bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya bermanfaat, dan insya Allah dimudahkan rezeki dan jalan hidupnya. Pesan kiai saya kepada saya ketika waktu merantau juga, saya belum punya pegangan apa-apa, tapi niatkan kegiatanmu, aktivitasmu untuk akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Pegang itu. Niatkan saya mengaji, saya belajar karena Allah lillahi ta'ala, agar selamat akhirat kita, dunia Allah yang ngatur kita. Dunia itu akan ikut kepada kita. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.